Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sanggara dengan NPM 2578251. Di sini saya akan melanjutkan materi atau menjelaskan modul-modul di MetaChat sekarang pada modul 10, yaitu tentang konfigurasi router dasar. Jadi pada materi yang pertama yaitu langkah-langkah konfigurasi router dasar. Yang di sini ada beberapa petunjuk cara melakukan konfigurasi router. Jadi di nomor 1 di sini perintah untuk memasukkan atau memberi nama pada router. Jadi hostname lalu namanya. Di sini misal R1 ya. Lalu pada yang kedua yaitu mode exec istimewa yang aman. Jadi di sini kita mengaktifkan sebuah secret password yang menggunakan enable secret password. Oke, yang ketiga di sini mode exec pengguna aman. Jadi di sini kita memberi sebuah password dengan perintah yang awal yaitu line console 0, lalu kita ketikkan password, lalu kita masukkan password yang kita inginkan. Lalu di sini di bawahnya kita buat login agar dia memerintahkan untuk memasukkan password saat kita login ke router. Yang keempat di sini ada akses internet jarak jauh yang aman. Jadi pada perintah yang pertama kita line VT04, lalu kita password, terus masukkan password yang kita inginkan, misal kayak admin 123, lalu login. Lalu langkah terakhir kita transport input SSH telnet. Dia akan mengakses internet SSH jauh, itu perintahnya. Oke, selanjutnya di sini kita akan menginskripsikan password atau mengamankan ya menggunakan service password encryption. Lalu memberi pemberitahuan hukum menggunakan banner MOTD atau sebuah pemberitahuan ini ya, kita ketik banner MOTD lalu kita ketik kata-katanya apa. Lalu untuk menyimpan kita menggunakan copy running config startup config. Oke. Pada materi kedua yaitu contoh konfigurasi router dasar. Oke, di contoh pada gambar yaitu router R1, diagram topologi akan dikonfigurasi dengan pengaturan awal. Jadi router ini akan dikonfigurasi awal ya. Jadi untuk mengkonfigurasi nama perangkat untuk R1 gunakan perintah. Jadi untuk perintahnya ada di sini ya. Yang pertama itu enable, kita aktifkan dulu atau login ke router, lalu kita configure terminal untuk mengkonfigurasi, lalu kita ketikkan hostname R1 yaitu untuk memberi nama. Oke, lanjut di sini kita memberi sebuah password kelas saat kita mengenable, lalu kita line console lalu beri password yaitu Cisco dengan login agar dia memberitahu harus memasukkan password ya. Oke, lalu di yang bawah menginskripsikan semua password atau mengamankan semua password ya. Lalu selanjutnya sini itu membuat sebuah banner MOTD atau sebuah pemberitahuan ya menggunakan banner MOTD. Lalu di sini untuk menyimpannya itu kami running config startup config, lalu kita enter saja. Jika ada perintah seperti ini kita enter, lalu dia akan mengoutkan ini. Oke, lalu selesai. Oke, pada materi ketiga itu pemeriksaan sintak mengkonfigurasi pengaturan router awal. Jadi kita di sini menggunakan pemeriksaan sintak untuk ini ya, mengkonfigurasi pengaturan awal. Jadi kita di sini hanya latihan bagaimana caranya itu memberi nama itu yang tadi sama. Selanjutnya pada materi keempat ini hanya untuk latihan, jadi kita skip saja. Kita langsung ke 10.2 yaitu tentang mengkonfigurasi antarmuka. Oke, pada materi yang 2.1 yang mengkonfigurasi antarmuka router. Jadi tahap ini kita sudah memiliki konfigurasi awal. Jadi kita lanjut ke langkah selanjutnya itu mengkonfigurasi antarmuka. Jadi pada ini kenapa harus dikonfigurasi antarmuka? Karena router tidak dapat dijangkau oleh perangkat akhir sampai antarmuka dikonfigurasi. Jadi contohnya misal kayak router Cisco ISR4321 dilengkapi dengan antarmuka Gigabit Ethernet, lalu dia seperti contohnya Giga Ethernet 000 atau Giga Ethernet 001. Oke, begitu. Untuk materi kedua nih contoh gambar jika antarmuka yang terhubung langsung dengan R1 dalam diagram topologi telah diaktifkan ya. Jadi langsung menyambung ke R2 nya. Oke, pada materi 3 itu memverifikasi konfigurasi antarmuka. Jadi terdapat beberapa perintah yang bisa kita gunakan untuk konfigurasi antarmuka. Jadi yang paling sering kita gunakan yaitu show IP interface brief dan show IP version 6 interface brief seperti ditunjukkan pada gambar. Jadi untuk perintah ini digunakan untuk menampilkan
seperti IP address yang sudah kita masukkan atau status device ya. Oke, pada materi yang keempat itu perintah verifikasi konfigurasi, yaitu di sini ada tabel sebuah perintah. Jadi misal tadi yaitu interface itu menampilkan semua antarmuka, alamat IP-nya dan status saat ini. Untuk selanjutnya itu menampilkan isi tabel perutaan IP yang di RAM, itu antarmuka menampilkan statik, lalu menampilkan statik IP versi 4, lalu menampilkan statik IP versi 6. Oke. Yang kelima ini hanya latihan. Kita lanjut ke 10.3, yaitu mengkonfigurasi gateway default ya. Jadi seperti alamat utama. Jadi pada materi ini misal kita sudah punya satu router, jadi kita tuh harus mempunyai router gateway dan semua host serta switch di jaringan Anda harus dikonfigurasi dengan informasi ini. Jadi agar perangkatnya dapat berkomunikasi melalui jaringan, perangkat harus dikonfigurasi dengan informasi alamat IP yang benar. Jadi termasuk alamat gateway default. Gateway default hanya digunakan ketika host ingin mengirim paket ke perangkat jaringan lain. Nah, contohnya di sini sebagai anggaplah si topologi IP versi 4 terdiri dari router yang menghubungkan dua LAN terpisah, yaitu G00 terhubung ke jaringan 192.10.0. Nah, sedangkan G001 terhubung ke jaringan 192.168.11.0. Jadi setiap perangkat harus dikonfigurasi alamat default gateway yang sesuai. Oke. Pada materi kedua yaitu default pada switch, jadi hampir sama dengan untuk router. Jadi hanya saja di sini switch itu harus melalui jaringan IP lokal. Jadi switch harus memiliki antarmuka virtual switch SPA yang dikonfigurasi dengan alamat IP versi 4 dan subnet mask pada LAN lokal. Jadi switch juga harus memiliki alamat gateway default yang dikonfigurasi untuk mengolah switch dari jarak jauh. Jadi untuk kita mengkonfigurasi gateway defaultnya pada switch, gunakan perintah konfigurasi global yaitu IP default gateway. Jadi terus isi IP defaultnya. Untuk IP defaultnya itu yang dikonfigurasi adalah alamat IP versi 4 dari antarmuka router lokal yang terhubung ke switch. Jadi untuk IP defaultnya itu berasal dari si router ya. Oke, pada materi 33 yaitu latihan. Yang 34 yaitu latihan juga. Oke, materi yang terakhir itu memecah masalah gateway default. Jadi agar sebuah perangkat dapat berkomunikasi di bawah jaringan, jadi perangkat itu harus berkomunikasi dengan alamat IP, subnet mask dan default gateway. Jadi untuk default gateway ini kita gunakan ketika host ingin mengirim paket ke perangkat di jaringan lain. Jadi kayak alamat default gateway umumnya adalah alamat antarmuka router terhubung ke jaringan lokal yang host terhubung. Jadi di sini ada metode pemecahan masalah yang bisa kita gunakan, yaitu seperti pemeriksaan. Oke. Ada sinyal gangguan. Oke, untuk tadi itu kayak pemecahan masalah ya misal. Oke. Mungkin ada kendala sinyal di sini, mungkin bisa saya sampaikan nanti atau bisa dilanjutkan nanti. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sekarang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.